Pernah nggak sih kepikiran punya satu ide startup yang, wah, kayaknya bakal ngubah dunia? Sebuah ide yang rasanya begitu besar, begitu inovatif, sampai-sampai kita yakin banget kesuksesan udah di depan mata. Oke, tapi coba kita jujur-jujuran deh. Di balik setiap kisah sukses yang kita dengar, ada ribuan, bahkan mungkin jutaan startup yang gagal di tengah jalan. Jadi apa yang salah? Apa ide mereka jelek? Nah, pertanyaan inilah yang jadi titik awal paling krusial buat siapapun yang mau mulai jadi pengusaha. Analogi makanan anjing yang belum diuji ini ngena banget. Bayangin ya, kamu udah susah payah bikin makanan anjing terbaik sedunia. Pakai bahan-bahan premium, resep rahasia, pokoknya top banget. Tapi pas disajiin, anjingnya malah buang muka, nggak mau makan. Nah itulah masalah intinya. Seringkali kita terlalu jatuh cinta sama solusi kita tanpa pernah ngecek dulu apa benar ada masalah yang mau diselesaikan sama pelanggan. Nah, untuk bisa nemuin solusinya, kita harus bongkar dulu nih beberapa mitos populer seputar dunia wirausaha yang seringkali malah bikin kita salah jalan. Oke, mitos pertama. Katanya entrepreneur itu bawaan lahir, bukan hasil bentukan. Seolah-olah ada gen wirausaha ajaib yang cuma dimiliki segelintir orang. Padahal ya, riset membuktikan nggak ada tuh yang namanya gen semacam itu. Kewirausahaan itu bukan takdir, tapi sebuah keahlian yang bisa dipelajari. Nah, ini dia pergeseran pola pikir yang kita butuhkan. Jangan lagi mulai dengan saya punya ide, tapi coba deh mulai dengan saya mau menciptakan nilai yang nyata. Bukan lagi saya punya teknologi canggih, tapi ganti jadi saya mau menciptakan dampak. Fokusnya tuh bergeser dari apa yang kita punya menjadi nilai apa yang kita berikan ke orang lain. Jadi, intinya tuh begini, kewirausahaan itu bukan sihir, bukan juga soal hoki-hokian. Menurut buku Disiplin Entrepreneurship, ini tuh sebuah proses, sebuah metode yang sistematis, yang bisa dipelajari, dilatih, dan akhirnya dikuasai sama siapa aja yang mau serius. Inilah titik baliknya. Solusi dari jebakan ide duluan itu ada di pergeseran pola pikir yang fundamental ini. Intinya adalah mengubah cara kita melihat titik awal dari sebuah bisnis. Di sini kita bisa lihat dua pendekatan yang beda, Bang. Dorongan teknologi itu ibaratnya kamu punya palu super canggih, terus kamu keliling-keliling nyari paku buat dipukul. Kamu punya solusi, baru deh sibuk nyari masalah yang cocok. Nah kebalikannya, tarikan pasar itu pendekatan yang jauh lebih benar. Kamu mulai dari dengerin dulu orang-orang tuh lagi ngerasain sakit apa sih, apa masalah mereka, baru dari situ kamu ciptakan solusinya. Oke, konsepnya udah dapet. Terus, gimana cara prakteknya? Biar nggak ngawang-ngawang, mari kita bedah 3 langkah pertama yang bisa langsung kita ambil dari kerangka kerja disiplin entrepreneurship. 3 langkah ini adalah fondasi utamanya. Segmentasi pasar, milih pasar awal, sama bikin profil persona. Ini adalah awal dari perjalanan yang terarah dan disiplin, bukan lagi sekedar main tebak-tebakan. Langkah pertama, kita buka pikiran seluas-luasnya. Jangan langsung mikir ide kita ini cuma buat satu jenis orang. Coba deh brainstorming. Siapa aja sih yang kira-kira bisa dapat manfaat dari ide ini? Kelompokin mereka ke dalam grup-grup. Cara ini memaksa kita untuk mulai dari sisi pelanggan, bukan dari produk kita. Nah, dari semua segmen pasar yang udah kita petakan tadi, kita nggak bisa langsung sasar semuanya. Ingat, startup itu sumber dayanya terbatas, jadi kita harus pilih satu aja. Satu pasar awal atau beachhead market. Anggap aja ini kayak pendaratan militer di pantai. Kita kuasai satu area kecil dulu sampai menang, baru deh kita ekspansi ke wilayah lain. Fokus itu kuncinya. Setelah pasarnya kita pilih, kita perlu bikin targetnya jadi lebih manusiawi. Kita kan gak jualan ke sekelompok orang, tapi kita jualan ke satu individu. Nah, persona ini adalah profil fiktif, tapi berdasarkan riset nyata tentang satu orang spesifik yang jadi pelanggan ideal kita. Siapa namanya? Apa sih prioritas hidupnya? Hal apa yang bikin dia frustrasi setiap hari? Dan ini semua bukan cuma latihan teori loh. Coba lihat contoh dari Bloom ini. Mereka nggak cuma berhenti di ide umum, tapi mereka kerucutkan sampai ke wanita muda lulusan perguruan tinggi di perkotaan. Dengan persona dan pasar yang super spesifik ini, mereka jadi bisa ngitung sesuatu yang penting banget, yaitu TAM atau Total Addressable Market. Gampangnya, ini adalah total potensi pendapatan kalau kita berhasil menguasai pasar itu. Ini mengubah wawasan kualitatif soal siapa pelanggan kita menjadi angka bisnis yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, kenapa sih harus ribet ini? Kenapa proses yang disiplin ini penting banget? Apa untungnya buat kamu sebagai seorang pendiri startup? Manfaatnya besar banget. Ini ngebuat resiko gagal jadi lebih kecil, karena kita udah validasi pasar sebelum capek-capek bikin produk. Ini juga bikin waktu dan uang kita yang terbatas jadi fokus ke hal yang paling penting. Dan yang paling utama,
Ini secara drastis ningkatin peluang kita untuk bangun sesuatu yang benar-benar diinginkan dan rela dibayar sama pelanggan. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngegambarin semangat dari semua proses ini. Kita bisa berteori selamanya, bikin rencana bisnis yang sempurna di atas kertas. Tapi, kewirausahaan itu terjadinya di dunia nyata, lewat aksi dan pengujian. Praktek selalu mengalahkan teori. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Jangan cuma terpaku sama ide brilian kamu, coba ubah lensanya. Lihat keluar ke dunia nyata. Masalah spesifik apa, untuk siapa, yang mau kamu selesaikan pertama kali? Karena jawaban dari pertanyaan itu, itulah awal dari sebuah perjalanan wirausaha yang jauh lebih menjanjikan.